and you know it, set hooray, hooray! If you're happy and you know it, set hooray, hooray! If you're happy and you know it, and you really want to show it, if you're happy and you know it, set hooray, hooray! Okay, very good. And now let's pray together. Let us pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we want to study. Please open our heart and our mind to receive the lesson well. Bless our teachers, our parents, and all of us. Forgive us for all our sin. Thank you God. Amin. Kamu buka buku kamu dengarkan penjelasan Miss Novi. Jangan lupa besok kita mengadakan Zoom pada pukul 9 pagi. Anak-anak bersiap ya. Jangan lupa menggunakan seragam olahraga. Tetap semangat anak-anak. Selamat belajar. Baik anak-anak, kita kembali belajar tema 1, subtema 4, pembelajaran 4 dan 5. Dengarkan teks Miss baca. Perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi. Ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kentang dan ubi jalar adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Bawang dan bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis. Sedangkan wortel dan singkong berkembang biak dengan umbi akar. Sekarang mari kita perhatikan gambar tanaman-tanaman berikut. Kemudian kita tuliskan persamaan dan perbedaan yang terlihat dari tanaman-tanaman tersebut. Kita tuliskan dari persamaannya dulu. Persamaan pertama ialah terdapat di dalam tanah. Jadi tumbuhan ini ada di dalam tanah. Kemudian tempat menyimpan cadangan makanan. Dan yang ketiga dapat digunakan sebagai alat perkembangbiakan. Inilah persamaan dari umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Perbedaannya apa anak-anak? Kalau umbi batang itu terbentuk dari batang yang mengembang, sedangkan umbi akar terbentuk dari akar yang mengembang, dan umbi lapis itu terbentuk dari lapisan daun yang tersusun bertumpuk. Nah, perbedaan yang kedua adalah umbi batang itu tumbuh tunas pada bagian umbi batangnya, sedangkan umbi akar tumbuh tunasnya pada bagian umbi akar, dan umbi lapis itu tumbuh tunasnya pada bagian pangkal daun. Dan perbedaan yang ketiga, umbi batang itu memiliki akar tunggang, sedangkan umbi akar itu memiliki akar serabut. Dan umbi lapis itu memiliki akar serabut juga sama seperti umbi akar. Demikianlah perbedaan dan persamaan dari umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Anak-anak pelajari ya. Nah, sekarang Miss mau tanya, menurutmu mengapa bawang merah disebut sebagai umbi lapis anak-anak? Jawabannya, bawang merah itu disebut sebagai umbi lapis karena memiliki akar serabut dan batangnya pendek tidak berkambium. Pangkal daunnya dapat berubah menjadi fungsi umbi lapis. Pernahkah anak-anak melihat bagaimana tahapan perkembangbiakan bawang merah? Apakah anak-anak pernah mendengar informasinya? Iya, bawang merah itu berkembang biak dengan cara kawin dan tanpa kawin. Dalam proses perkembangbiakan kawin, penyerbukan bawang merah dibantu oleh lebah dan serangga lain sebelum menjadi benih yang siap tumbuh menjadi individu baru. Pada perkembangbiakan bawang merah tanpa kawin, tunas tumbuh pada sela-sela lapisan umbi. Perkembangbiakan ini menggunakan bagian tengah dari lapisan bawang merah. Demikianlah tahapan perkembangbiakan bawang merah. Selanjutnya, menanam umbi batang atau singkong tergolong mudah. Kita tinggal memotong batang tersebut lalu menanamnya. Tunggu beberapa hari, maka kalian dapat melihat daun tumbuhan dari batang tersebut. Batang singkong yang tidak terpakai dapat digunakan sebagai alat permainan. Lebih tepatnya dipakai sebagai alat ukur lompatan dalam sebuah permainan. Ini adalah gambar permainan yang bisa anak-anak lakukan bersama. Kita lanjutkan berbagai jenis umbi-umbian. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar-gambar berikut. Ini adalah contoh umbi-umbian yang sudah kita pelajari. Yang pertama ada ubi, ada singkong, dan ada kentang. Ubi bisa kita rebus menjadi ubi goreng, sedangkan singkong bisa kita goreng menjadi keripik singkong. Dan tanaman kentang dapat kita olah menjadi keripik kentang. Jadi anak-anak, umbi-umbian merupakan makanan yang sangat digemari oleh sebagian besar penduduk Indonesia.
Umbi-umbian dapat diolah menjadi berbagai makanan. Hari ini Siti dan teman-temannya belajar memasak. Mereka membuat makanan dari bahan singkong yaitu getuk. Mereka bekerja sama bersama-sama. Mereka membagi tugas menjadi merata sehingga semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Bekerja sama juga membuat pekerjaan terasa lebih ringan. Pernahkah kamu bekerja sama dengan teman-temanmu anak-anak? Pasti pernah kan anak-anak Miss? Selanjutnya Miss akan bacakan sebuah pengalaman Siti yang melakukan kerjasama bersama teman-temannya. Pada hari Senin, aku, Lani, Udin, dan Edo bertugas piket. Kami bekerja sama membersihkan kelas. Aku menyapu lantai, Lani membersihkan papan tulis, sedangkan Edo dan Udin merapikan meja. Kami bekerja sama dengan baik sehingga pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai. Demikianlah isi pengalaman yang dilakukan Siti dan teman-temannya saat bekerja sama. Bekerja sama membuat pekerjaan ringan dan cepat selesai. Paham ya anak-anak Miss? Kita lanjutkan pembelajaran 5 perkembangbiakan dengan spora. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan spora. Dengarkan teks dialog berikut dan anak-anak perhatikan isi teksnya. Hai Lani, kamu sedang apa? Hai Edo, aku sedang membantu ayah menyiram tanaman. Banyak sekali jenis tanaman di sini, pantas saja udaranya terasa sejuk. Iya, aku dan ayah senang berkebun. Itu tanaman apa Lani? Oh, itu namanya paku-pakuan. Sebenarnya aku tidak menanamnya, dia tumbuh sendiri. Bolehkah aku meminta bijinya? Aku ingin mencoba menanamnya di pekarangan rumahku. Silahkan, tetapi tanaman itu tidak punya biji. Tumbuhan itu menggunakan spora untuk berkembang biak. Spora? Coba kamu perhatikan bagian belakang daunnya. Wah, ada banyak bintik-bintik hitam. Nah, itu adalah kumpulan spora. Bentuk spora seperti biji tetapi sangat halus, jadi dapat diterbangkan angin dengan mudah. Angin menerbangkan spora itu sampai ke sini, lalu ia tumbuh di sini. Wah, kamu hebat Lani. Kamu tahu banyak hal tentang tumbuhan. Terima kasih, itu karena aku mencintai tumbuhan. Jika mencintai sesuatu, kamu tentu ingin tahu banyak hal tentang itu kan? Iya, kamu benar. Demikianlah isi percakapan antara Edo dan Lani. Nah anak-anak, sekarang mari kita tuliskan kata-kata baru yang kamu ketahui dari teks dialog tadi. Kemudian kita cari arti kata-kata tersebut di dalam kamus. Kata-kata baru pertama yang kita temukan adalah berkebun, yang artinya menanam di kebun. Dan kata yang kedua adalah paku-pakuan. Paku-pakuan adalah sekelompok tumbuhan dengan sistem pembuluh sejati. Kemudian kata yang ketiga adalah pekarangan, artinya tanah di sekitar rumah. Kemudian kata keempat adalah spora. Spora adalah alat perbanyakan pada tumbuhan rendah dan berukuran sangat halus. Kata yang kelima adalah berkembang biak, yang artinya bertambah banyak. Nah anak-anak, selanjutnya kita buatlah kalimat dari kata-kata yang telah kita temukan tadi. Tadi kata pertama adalah berkebun. Kalimatnya bisa kita tuliskan, aku sangat suka berkebun. Kata yang kedua adalah paku-pakuan. Kalimatnya, banyak tumbuhan paku-pakuan di rumahku. Dan kata ketiga adalah pekarangan. Kalimatnya, aku menanam bunga di pekarangan rumahku. Dan kata keempat adalah spora. Kita bisa tuliskan kalimatnya, tumbuhan paku-pakuan berkembang biak dengan spora. Dan kata terakhir yang kelima adalah berkembang biak. Kalimatnya, cara berkembang biak tumbuhan ada bermacam-macam. Demikianlah kita membuat kalimat dari kata-kata yang sudah kita cari tadi. Pasti anak-anak bisa ya. Sekarang mari kita tuliskan kembali bagaimana cara perkembangbiakan tanaman dengan spora. Kita tuliskan dengan menggunakan bahasa kita sendiri agar lebih mudah paham mengenai cara perkembangbiakan tanaman dengan spora. Anak-anak dengarkan. Cara perkembangbiakan dengan spora adalah tumbuhan melepaskan spora yang menempel pada daunnya dengan menerbangkannya bersama dengan angin. Angin akan menerbangkan spora sampai ke suatu tempat hingga tumbuhlah tanaman baru. Jadi tanaman yang berkembang biak dengan spora itu membutuhkan angin ya, agar dia dapat berkembang biak. Paham ya anak-anak Miss? Kita lanjutkan, misalkan bacakan teks yang berjudul Lani Penyayang Tanaman.
Lani tidak hanya tahu banyak hal tentang tanaman, tetapi dia juga rajin memelihara tanaman. Kegiatan merawat tanaman termasuk mencintai lingkungan. Merawat dan memelihara tanaman merupakan kewajiban kita terhadap lingkungan. Melalui kegiatan menanam, kita ikut serta menambah jumlah pohon. Semakin banyak pohon ditanam, semakin baik udara di sekitar kita. Jadi anak-anak, apakah kamu memiliki tanaman di sekitar rumahmu? Iya, dengan adanya tanaman, rumah kita menjadi lebih sejuk dan lebih indah. Sekarang anak-anak, masih ingatkah kamu lingkungan di sekitar sekolah kita? Kita dapat melakukan perawatan lingkungan sekolah kita dengan cara menyiram dan menanam tanaman. Kita juga dapat merapikan dan membersihkan lingkungan sekolah kita bersama-sama. Berikut ini adalah gambar anak-anak yang sedang membersihkan lingkungan sekolahnya. Semoga kita bisa kembali ke sekolah dan melakukan kebersihan seperti pada gambar ini ya anak-anak Miss. Tetap semangat belajar anak-anak. Okay, let's pause our study for today. We sing goodbye, goodbye. Let's sing together. Goodbye, 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 students. See you, see you, see you, see you, see you, see you, third grade. Let us pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we have finished our lesson and we want to continue our activities again. Please bless us, bless our teachers, our parents, and all of us. Forgive us for all our sin. Thank you God. Amen. Oke anak-anak, selamat belajar. Jangan lupa kerjakan tugas yang telah Miss berikan hari ini. Oke, see you kids. Bye.